Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini kita akan membahas yang berhubungan dengan rekomendasi ya, dan kira-kira nilai-nilai apa yang diambil oleh YouTube sehingga video kita bisa direkomendasikan ke beranda-beranda para penonton organik ya, bagi mereka yang menyukai video kita gitu ya, atau bagaimana caranya video kita itu dinilai oleh YouTube seperti apa gitu. Jadi saya akan memberikan gambaran seperti itu gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, jadi kalau misalnya kita membahas soal perkembangan channel, berarti tidak lepas dari kekonsistenan tentunya dalam mengupload video dan juga membuat video yang berkualitas dan mempunyai manfaat dan nilai gitu ya. Dan ini perlu kita bahas gitu loh, kira-kira yang dinilai oleh YouTube dari sebuah konten atau sebuah video yang kita buat itu seperti apa sih? Yuk kita langsung aja ke ChatGPT ya. Saya di sini juga sudah mempelajari beberapa hal ya. Jadi di sini dikatakan bahwa YouTube menilai saat kita menonton video orang lain gitu ya. Nah, jadi ketika YouTube melihat kira-kira orang itu menilai video kita itu seperti apa gitu ya. Lalu berhubungan dengan algoritma, YouTube mengatakan begini. YouTube menggunakan algoritma untuk menilai cara kita menonton video orang lain. Algoritma ini mengumpulkan data tentang perilaku kita saat menonton video, seperti berapa lama kita menonton. Nah, ini berhubungan dengan retensi penonton teman-teman. Jadi karena ini berhubungan dengan retensi penonton, kalau video kalian memang jelek di mata penonton dan dia nonton cuma 2 atau 3 menitan, kira-kira kalau ada 100 orang, kira-kira mau direkomendasikan tidak? Kalau hal seperti ini udah tidak ada like, tidak ada komentar, dan mereka nonton hanya 2 atau 3 menitan, kira-kira akan direkomendasikan oleh YouTube tidak? Tentu tidak. Kenapa? Karena dianggap bahwa video itu berkualitas jelek gitu loh. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya agar video kita itu tetap direkomendasikan oleh YouTube? Ya dengan menggunakan kolaborasi video gitu loh. Artinya hubungan saling kunjung antar konten kreator itu penting gitu, antara channel besar, channel kecil, atau sama-sama YouTuber pemula itu sangat penting teman-teman ya, karena ini berhubungan dengan retensi penonton. Lalu kita lihat ya di sini, apakah kita mengklik tautan yang terkait dan apakah kita menyukai atau mengomentari video. Artinya apakah kita akan subscribe atau kita like gitu loh ya. Nah, ini berhubungan dengan emosional, bagaimana kita bisa menarik perhatian mereka bahwa video ini bermanfaat loh, video ini mempunyai nilai loh. Jadi ketika kalian menonton video ini, berarti ada sesuatu yang dapat memberikan pengetahuan kepada si penonton. Nah, sehingga ada interaksi di situ, sehingga ada like, ada komentar ya, seperti itu ya. Lalu algoritma YouTube juga mempertimbangkan faktor-faktor lain gitu ya, seperti popularitas video, durasi video, dan kategori video. Jadi gini, jadi kalau bicara popularitas video ya, ini berarti berhubungan dengan trending topik gitu ya. Durasi video itu berhubungan lamanya isi dari durasi tersebut dalam sebuah video gitu ya. Makanya kenapa YouTube mengatakan kalau kita udah tonton lebih dari 8 menit itu sudah masuk ke 100%, tergantung dari durasi atau panjangnya video kalian. Kalau misalnya 20 menit berarti untuk mencapai 100% kan harus nonton full. Nah, bagaimana kalau misalnya bikin 20 menit, kita ambil 8 menit, berapa persen itu artinya? Artinya kan 50%-nya aja kita harus nonton 10 menit gitu loh. Itu gambarannya teman-teman. Jadi walaupun view kita naik, tetapi durasinya yang ditonton itu rendah, padahal durasinya 20 menit, ditonton cuma 8 menit. Artinya apa? Tidak mencapai sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Sedangkan 50%-nya itu 10 menit gitu. Dengan panjang durasi 20 menit. Berarti kalian harus saling berkunjung dan saling menonton durasinya itu. Kalau misalnya totalnya 20 menit berarti harus sekitar 15 menitan gitu ya, atau 16 menitan, 17 menitan gitu ya. Jadi kalau di bawah 50% itu menganggap bahwa biasa-biasa saja, artinya tidak menarik gitu ya. Lalu berhubungan dengan kategori video. Kategori video ini tergantung dari niche gitu loh ya. Jadi kalian ini lagi bahas topik tentang apa gitu ya. Kalau misalnya topiknya ini berhubungan dengan popularitas video dan kalian kaitkan, itu mungkin dapat menarik perhatian penonton. Itu gambarannya teman-teman. Oke, jadi di sini diberikan contoh, jika sejumlah besar orang menghentikan menonton video pada saat tertentu,
YouTube dapat menafsirkan bahwa bagian itu kurang menarik dan mengurangi peringkat video tersebut. Nah, karena di dalam YouTube itu banyaknya topik yang sama, artinya niche-niche yang sama, terjadi kompetitor di situ kan. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan kolaborasi video saling kunjung, kalian akan turun ke bawah dan kalian tidak akan muncul di beranda-beranda penonton-penonton yang ingin mencari sesuai yang mereka inginkan gitu loh topiknya. Ya, itu gambarannya. Lalu di sini juga dikatakan YouTube juga memperhitungkan banyaknya penonton, jumlah tampilan dan tingkat interaksi yang video terima gitu. Artinya yang sudah saya jelaskan tadi di awal, ada like, subscribe, komentar, dan adanya interaksi di dalamnya di situ ya. Jika kalian menggunakan super thanks, super chat gitu ya, itu sangat diperhatikan oleh YouTube gitu. Semakin banyak penonton video secara penuh dan berinteraksi dengan video tersebut, semakin tinggi peringkat video tersebut. Artinya, dengan adanya interaksi yang saya sudah jelaskan tadi, video itu akan selalu direkomendasikan oleh YouTube berulang-ulang gitu loh. Karena banyak yang menontonnya gitu, banyak yang melihat gitu dan memberikan interaksi di dalamnya gitu ya. Lalu, YouTube mengatakan secara umum, YouTube berusaha menilai interaksi positif dan partisipasi penonton sebagai tanda video yang berkualitas dan relevan untuk menempatkan video di posisi yang lebih tinggi di hasil pencarian dan rekomendasi. Artinya ketika orang itu lihat video itu dia suka dan dia menarik kepada penonton tersebut, video-video selanjutnya akan ditawarkan atau direkomendasikan oleh YouTube berulang-ulang kepada penonton tersebut gitu loh teman-teman ya. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang harus diperhatikan, perilaku penonton video itu seperti apa yang dinilai oleh YouTube gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita membuat suatu gambaran dari apa yang sudah saya jelaskan, seandainya video kalian, karena kalian bukan seorang public figure atau kalian hanya orang kampung gitu ya, dan kalian bukan seorang tokoh atau seorang artis, apapun yang kalian buat konten tersebut dan kalian upload, kira-kira akan banyak ditonton tidak? Kalau misalnya subscriber kalian pun belum mengenal kalian gitu, subscriber kalian pun kan tentu punya minat yang berbeda-beda juga gitu. Nggak mungkin dia hanya menonton satu topik atau satu niche saja, dia mungkin akan menonton yang lain-lain juga gitu. Nah, oleh karena itu, mengapa ada kolaborasi video antara satu dengan yang lain agar retensi penonton atau retensi video kalian yang ditonton oleh orang tersebut ya, yang cuma 2 menit atau 3 menit itu kan akan akhirnya video kalian itu kan jadi buruk, jadi sudah tidak akan direkomendasikan oleh YouTube. Lalu bagaimana cara menanggulanginya? Ya dengan cara kolaborasi video agar supaya banyak dikenal oleh banyak orang bahwa video ini bermanfaat kok. Hanya ada orang atau kerikil-kerikil tajam yang datang nonton video saya 2 atau 3 menitan dengan secara sengaja, mungkin kita kan nggak tahu namanya orang ya. Kalau menonton sebuah video atau konten kan bisa saja seperti itu. Oleh karena itu, jadi buat teman-teman, apakah saling kunjung dilarang? Tidak. Karena apa? Itu tidak mengatakan saling kunjung dilarang kok. Apakah konten kreator itu tidak bisa menjadi penonton? Konten kreator bisa menjadi penonton. Dia konten kreator juga punya banyak Gmail, mereka juga banyak akun, boleh dong dia jadi menonton. Dia juga boleh menggunakan pakai channel utamanya mereka untuk menonton. Itu kan saling kunjung artinya. Jadi kalau misalnya hal ini, ya ini tergantung dari riwayat cara menonton kita gitu ya sebagai konten kreator. Apakah subscriber kita dapat berdasarkan dari saling kunjung mengunjungi, atau memang benar-benar pure hanya penonton yang datang dengan sendirinya melihat video atau konten kita. Sedangkan banyak dari tahun-tahun lalu banyak yang jatuh bangun kan, udah 1 tahun belum monetisasi, udah 2 tahun akhirnya mundur tanpa berita gitu, atau muntaber yang dibilang orang gitu kan. Jadi memang harus diperhatikan teman-teman untuk hal ini, bagaimana perilaku penonton itu dinilai oleh YouTube gitu. Jadi yang paling utama adalah, jika kalian bukan artis, jika kalian hanya cuma orang biasa-biasa saja, saling kunjung mengunjungi itu wajib. Kalau tidak,
kalian akan lama untuk mendapat monetisasi ya. Beda sama mereka yang sudah lebih dulu dan sudah lama yang berada di dalam YouTube, yang sudah memiliki penonton organik yang udah ribuan atau puluhan jutaan. Beda kalau kalian kayak cuma 500-an ya kan, atau beda cuma 1000-an atau 2000-an, belum tentu. Karena apa? Minat penonton di subscriber kalian itu kan berbeda-beda juga gitu. Nggak cuma satu topik aja, nonton tutorial terus, nonton game terus, kan enggak. Mereka kan selalu berpindah-pindah jika ada informasi-informasi, tergantung tren pada masa-masa tersebut gitu loh teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan mempunyai nilai buat teman-teman apa yang sudah saya sampaikan ini, dan menjadi pembelajaran buat teman-teman semua. Salam dari saya, J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Bye.